Sadaqallahul azim. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati hadir di sini para sekolah SMA Al-Bayan. Terima kasih tentunya selama ini bimbingannya. Yang sama kita hormati Bapak Lurah ada sekaligus sebagai orang tua santri kelas 6 Bapak Ojat Sudrajat, Bapak tentunya tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini juga ada di sini ya, serta para sesepuh yang hadir pada saat ini yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi satu takdim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Haitham, dan yang berbahagia wisudawan wisudawati anakku yang saat ini merupakan saat yang sangat membahagiakan, penuh dengan haru, dan sekaligus mungkin saat ini juga akan dijemput oleh orang tuanya masing-masing, berpisah dengan teman-teman, berpisah dengan Darul Haitham, berpisah dengan guru-guru, namun tetap satu dalam hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah kita semua sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Suasana baru kali ini di Pondok Pesantren Darul Haitham, dan baru pertama kali ini melaksanakan wisuda bagi santri terakhir kelas 6. Tentunya berbicara ke belakang, kenapa adanya pondok pesantren ini didasari dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang mukmin, seorang muslim akan masa depan umat yang begitu dahsyatnya arus globalisasi dan informasi yang akan menggurus dan menggeser nilai-nilai akidah. Tentunya ini tidak bisa dibendung, begitu derasnya arus globalisasi dan informasi. Satu usaha kita adalah membekali, membentengi generasi-generasi mendatang, yaitu dengan iman yang kokoh. Inilah didasari dari hal ini Pondok Pesantren Darul Haitham berdiri. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semua ini bisa terlaksana atas kerjasama yang baik. Berdirinya Pondok Pesantren Darul Haitham mulai dari SMP selama 3 tahun bahkan 2 tahun sudah mendapatkan izin operasional dan sekaligus yaitu akreditasi. Alhamdulillah nilai B walaupun tidak A, namun kami bangga dengan adanya nilai tersebut. Kemudian terus melangkah ke depan, berdirilah SMA, dan selama 2 tahun kemudian izin operasional dan saat ini sudah akreditasi B. Inilah dengan dasar ini semakin optimis
untuk pembinaan generasi-generasi penerus bangsa, generasi penerus umat sebagai pewaris-pewaris Rasulullah warasatul anbiya. Jamaah rahimakumullah, ini semua tidak mudah perjuangan dan tidak bisa sendiri. Ini alhamdulillah bukan karena saya bukan sebagai Superman, maka perlu yaitu super team. Jamaah rahimakumullah, dan alhamdulillah dengan didasari visi misi ke depan bahwa anak-anak kami Pondok Pesantren Darul Haitham yaitu menjadikan generasi Quran yang berpikir cerdas, bekerja tuntas dan berjiwa ikhlas. Inilah yang kami dengung-dengungkan, dan Pondok Pesantren Darul Haitham bernuansa ubudiyah, sehingga di sini diterapkan selain sholat yaitu 5 waktu tepat pada saatnya, pada waktunya di awal waktu, kemudian sholat tahajud setiap malamnya, dan lebih dari itu yaitu dilaksanakannya, diwajibkannya puasa Senin Kamis, bahkan sudah meningkat puasa Daud. Inilah yang kami dengungkan dan dengungkan terus. Kenapa? Salah seorang murid dari Anas bin Malik yaitu mengatakan, la yusamma abidun abidan hatta takuna hatani haslatan as-sawmu was-salatu li'annahuma min lahmihi wa damihi. Dia katakan bahwa belum dikatakan hamba Allah yang sesungguhnya, la yusamma abidun abidan, belum dikatakan hamba Allah yang sesungguhnya, hatta takuna hatani hasalatani, kecuali 2 hal ini sudah menyatu, mendarah daging, yaitu sholat dan puasa. Inilah dengan adanya Sabit Al-Bunani, salah seorang murid dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini anak angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar kepada yaitu Sabit Al-Bunani, belajar kepada Anas bin Malik selama 40 tahun. Pantas begitu mantapnya karena belajarnya 40 tahun. Kita baru 3 tahun saja, bahkan ada yang baru 2 tahun udah nggak betah. Di sini ada nggak? Ada. Banyak. Sabit Al-Bunani belajar 40 tahun kepada Anas bin Malik, sehingga dikatakan la yusamma abidun abidan, sehingga dikatakan seorang hamba yang sesungguhnya, karena belajarnya sampai 40 tahun. Kita baru 3 tahun sudah mau pindah aja. Ada nggak orang begitu? Mana orangnya? Pengen tahu mana? Baru setahun dan nangis aja. Ada orangnya? Mana orangnya? Oleh karena itu jangan kalah dengan Sabit Al-Bunani, belajar kepada Anas bin Malik berapa tahun? 40 tahun. Dia meninggal tahun 127 Hijriyah. Begitu hebat. Oleh karena itu begitu sungguh-sungguhnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada muridnya, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Hai muridku, akan ku cari dimanapun berada guruku, bila perlu bertahun-tahun, sampai Musa terus
belajar mencari guru itu sampai ke laut, sampai ke pantai. Pantai mana? Pasir Putih. Karena Musa juga begitu, mendapatkan keanehan-keanehan itu di pantai. Udah tahu ikan yang sudah matang digoreng, begitu lewat di pantai lompat itu. Jadi aneh bin ajaib tapi nyata. Oleh karena itu jangan heran kalau ada yang aneh-aneh di pondok pesantren ini. Disitulah akan menemukan mutiara-mutiara ilmu. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, anak-anak dididik dibimbingnya ya bukan hanya ilmiah saja tetapi amaliyah, kemudian hikmah-hikmah yang artinya ke depan ada apa. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kami bangga dan ucapan selamat pertama ya, ini di depan ada piala bergilir, ini piala gubernur ya. Alhamdulillah anak-anak yaitu memindahkan selama ini piala bergilir yang ada di Nurul Fikri sekarang berada di Darul Haitam. Tangan dong. Alhamdulillah. Ini piala gubernur Banten ada di Pondok Pesantren Darul Haitam. Alhamdulillah. Ini berkat usaha anak-anak sekalian. Dan anehnya ini yang jadi juara ini ya, pertama juara renang ya, juara renang yaitu mendapat 2 juara, dua-duanya juara pertama, orangnya satu. Siapa dia? Saudara Fahri ya. Coba di sini nggak ada kolam renang tapi jadi juara renang. Bagaimana kalau ada juara kolam renang nih? Insya Allah akan diusahakan oleh Pak Lurah, yaitu amin. kolam renang di sini. Amin ya Rabbal. Pak Lurah aja bikin kolam renang sih kecil, ya, bikin kali aja gede begitu bisa. Amin ya Rabbal. Begitu ya. Yang kedua tentunya juara cerdas semat, alhamdulillah. Kemudian tahfidzul Quran. Dan ke depan ini usahakan bertahan, biasanya 3 kali berturut-turut ada di sini, berarti jadi juara tetap di sini, piala tetap. Amin ya Rabbal. Ya rahimakumullah. Karena suasana makin panas ya, karena itu ucapan selamat pada anak-anakku wisudawan dan wisudawati, kalian belum selesai sampai di sini. Ya, lanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan yang melanjutkan ke depan yaitu kuliah. Selamat, dan mungkin ada yang mengabdikan dirinya selama mungkin setahun di sini minimal atau 2 tahun. Selamat juga, terutama yang putra-putra ini ya, siap katanya untuk mengabdikan di Pondok Pesantren Darul Haitam. Dan berbagai macam cita-cita tadi yang luar biasa, salut dan selamat. Kemudian terakhir tadi menerima Al-Quran. Sungguh menulis Al-Quran itu penuh tantangan, dan tidak setiap pondok pesantren yaitu ada tugas menulis Al-Quran, jarang sekali. Tetapi dengan tekad yakin, ternyata alhamdulillah anak-anak sudah mampu menulis Al-Quran 30 juz. Dan ini pertanda, mudah-mudahan ini akan sebagai tanda cintanya pada Al-Quran. Pertanda ini ahlullah. Apa ahlullah? Begitu dekatnya dengan Allah, sehingga dengan Al-Quran ini nanti membawa orang tuanya, bapak ibunya ke dalam surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah rahimakumullah, terakhir sekali tentunya mungkin pertama ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik dari
pemerintah setempat yang selalu mendukung dan terus mengupayakan secara kedinasan, kemudian kepada warga yang selalu mendukung juga, dan kemudian juga kepada orang tua santri yang selama ini mempercayakan pada kami sehingga dapat pesantren selama sampai selesai. Dan juga mari kita berjuang, mari kita terus jadikan anak-anak kita anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian juga tentunya bagi Bapak Ibu orang tua santri, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, karena dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saat meninggalkan yaitu istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail, pada saat itu Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Makkah menuju ke Palestina. Kemudian hanya 2 orang saja. Di Makkah belum ada siapa-siapa, hanya Siti Hajar dan Ismail. Kemudian bekal pun habis, air minum pun habis, bahkan air susu pun kering, sehingga Ismail menangis. Siti Hajar berusaha dari sofa ke Marwah, tiap begitu 7 kali, dari sofa ke Marwah, kemudian ke sofa ke Marwah, terus berusaha. Dari mana dapatnya airnya? Apakah dari Siti Hajar membawa air di ember, ataukah dari Ismail yang masih bayi itu? Ternyata hasilnya air itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap berusaha. Siti Hajar berusaha, Ismail pun sebagai anak berusaha. Apa usahanya? Yaitu nangis. Siapa yang memberinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan susah, jangan gara-gara Pak, mohon maaf, saya nggak ada biayanya, udah berhenti aja sampai di sini. Jangan pernah menyerah, terus berusaha. Dari siapa? Dari Allah SWT. Itu harus yakin dan yakin. Tapi zaman sekarang alhamdulillah, karena sudah makmur luar biasa, dibuktikan setiap rumah, setiap anak-anak, setiap kita punya motor, punya HP. Jangan sampai dengan adanya kebahagiaan, dengan adanya harta benda, sampai tidak mementingkan pendidikan. Jemaah rahimakumullah, akhirnya mari kita berdoa pada Allah SWT. Semoga anak-anak kita yang sudah sekarang ini jangan berhenti sampai di sini, terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu, bukan hanya S1, terus S2 dan S3. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan semoga anak-anak yang ditinggalkan juga di sini ya, terus berjuang, jangan sampai menyerah. Dan kita doakan semoga orang tua kita diberikan kemudahan dalam mencari nafkah yang dimudahkan oleh Allah SWT, dan kita semua nantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah SWT. Hadinya Al-Fatihah. Terakhir tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, mungkin dalam bimbingan kami, bimbingan para asatidzah, para guru-guru, mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan semuanya ini sebagai amal ibadah dicatat oleh Allah SWT. Demikian dari kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.